Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Di video kali ini kita mau mencoba update ya tentang 200 soal Undang-Undang Desa atau ujian tes perangkat desa terupdate tahun 2022-2023. Dan sebelum saya mulai ya, mohon support, mohon dukungan untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Di sini untuk yang pertama, dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada A. Perangkat desa yang ditunjuk, B. Anggota BPD yang ditunjuk, C. Orang kepercayaan, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah iya, A. Perangkat desa yang ditunjuk. Nomor 2. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dikembalikan kepada desa kecuali A. Kekayaan berupa tanah, B. Kekayaan berupa hutan, C. Kekayaan yang sudah digunakan untuk fasilitas umum, D. Kekayaan yang terletak di antara dua desa. Jawabannya adalah ya, C. Kekayaan yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Nomor 3. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama A. Pemerintah desa, B. Kepala desa, C. Pemerintah daerah atau kota, D. Masyarakat desa. Jawabannya adalah ya, A. Pemerintah desa. Lanjut nomor 4. Selain untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu A. Pelaksana pembangunan desa, B. Pembinaan kemasyarakatan desa, C. Pemberdayaan masyarakat desa, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah iya, D. Semua benar. Lanjut nomor 5. Kerjasama antar desa dapat meliputi hal berikut, yaitu A. Bidang keamanan dan ketertiban, B. Kerjasama antar kepala desa, C. Kerjasama antar perangkat desa, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah iya, A. Bidang keamanan dan ketertiban. Nomor 6. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya A. Pranata pemerintahan adat, B. Harta, kekayaan dan atau benda adat, C. Perangkat norma hukum adat, D. Semua benar. Jawabannya adalah ya, D. Semua benar. Nomor 7. Pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dilaksanakan dengan hal berikut kecuali A. Pendampingan dalam perencanaan, B. Pendampingan dalam pelaksanaan, C. Pemantauan seluruh kegiatan masyarakat desa, D. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Jawabannya adalah iya, C. Pemantauan seluruh kegiatan masyarakat desa, kecuali ya tanda kata kuncinya ya. Lanjut nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah A. Ikut campur dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa, B. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, C. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, D. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jawabannya adalah iya, A. Ikut campur dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa. Yang bukan ya. Lanjut nomor 9. Berikut ini tugas lembaga kemasyarakatan desa kecuali A. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, C.
C. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan. D. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Jawabannya adalah ya, B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Lanjut nomor 10. Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 merupakan A. Wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. B. Wadah persatuan pemuda penggerak desa. C. Wadah penampungan aspirasi masyarakat desa. D. Wadah penghimpun permasalahan masyarakat desa. Jawabannya adalah iya, A. Wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Jadi pasal 94 di sini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Lanjut nomor 11. Selain untuk pengembangan usaha, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk hal-hal berikut kecuali A. Pembangunan desa, B. Pemberdayaan masyarakat desa, C. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes, D. Pembiayaan kunjungan perangkat desa. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Pembiayaan kunjungan perangkat desa kecuali ya. Nomor 12. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 meliputi fasilitas berikut kecuali A. Perangkat keras dan perangkat lunak, B. Jaringan, C. Sumber daya alam, D. Sumber daya manusia. Jawabannya adalah iya, C. Sumber daya alam. Lanjut nomor 13. Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pihak ketiga wajib A. Mendaya gunakan potensi sumber daya alam, B. Mendaya gunakan potensi sumber daya manusia, C. Mengikut sertakan pemerintah desa dan masyarakat desa, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah ya, D. Semua jawaban benar. Lanjut nomor 14. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan A. Pembangunan partisipatif, B. Pembangunan aspiratif, C. Pembangunan solutif, D. Pembangunan kreatif. Jawaban yang tepat adalah iya, A. Pembangunan partisipatif ya. Lanjut nomor 15. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada A. Pemerintah desa, B. Badan Permusyawaratan Desa, C. Pemerintah desa dan BPD, D. Tokoh masyarakat. Jawabannya adalah ya, C. Pemerintah desa dan BPD ya. Lanjut nomor 16. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan A. Peraturan daerah, B. Peraturan desa, C. Peraturan kepala desa, D. Peraturan bersama kepala desa. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Peraturan desa. Lanjut nomor 17. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan A. Tenaga dan kerjasama masyarakat desa, B. Dana desa dan sumber daya alam desa, C. Kearifan lokal dan sumber daya alam desa, D. Dana desa dan kerjasama masyarakat desa. Jawabannya adalah ya, C. Kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Lanjut nomor 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes merupakan penjabaran dari A. RPJMDes untuk jangka waktu 5 tahun, B. RPJMDes untuk jangka waktu 3 tahun, C. RPJMDes untuk jangka waktu 2 tahun, D. RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun. Jawaban yang tepat adalah
Ya, D. RPJMdes untuk jangka waktu 1 tahun. Lanjut nomor 19. Hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi A. Penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa. B. Rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes. C. Penambahan dan pelepasan aset desa, kejadian luar biasa. D. Semua jawaban benar. Hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah ya, D. Semua jawaban benar. Jadi jawaban A, B, C benar semua. Oke, lanjut nomor 20 atau nomor terakhir dari 200 soal ya teman-teman ya. Rencana pembangunan tahunan desa disebut juga dengan A. Rencana kerja pemerintah desa. B. Rencana pembangunan jangka menengah desa. C. Rencana pembangunan desa. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah ya A. Rencana kerja pemerintah desa. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Penataan desa meliputi A. Pembentukan desa, penghapusan desa. B. Pembentukan desa, penghapusan desa dan perbaikan perangkat desa. C. Pembentukan desa, perubahan status desa. D. Pembentukan desa, penghapusan desa, perubahan desa. Jawabannya adalah ya, D. Pembentukan desa, penghapusan desa, perubahan desa. Nomor 22. Peraturan desa ditetapkan oleh A. Kepala desa dan BPD. B. BPD. C. Kepala desa. D. Kepala desa dan masyarakat desa. Jawabannya adalah ya A. Kepala desa dan BPD. Nomor 23. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut kecuali A. Menyusun monografi dan profil desa. B. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa. C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban. Jawabannya adalah ya, C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Kecuali ya. Lanjut nomor 24. Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut kecuali A. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja. B. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. C. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama. D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah ya, D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat. Lanjut nomor 25. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada A. Camat. B. Sekretaris desa. C. Kepala desa. D. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah ya, C. Kepala desa. Nomor 26. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak. B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. D. Pajak dari setiap warga desa. Jawaban yang tepat adalah ya, C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lanjut nomor 27. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas A. Penyeleksian. B. Pengawasan. C. Pembelanjaan. D. Koordinator. Jawabannya adalah ya, D. Koordinator. Nomor 28. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan A. Kepala desa. B. Peraturan desa. C. Peraturan bupati. D. BPD. Jawabannya adalah ya, D. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut nomor 29.
Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah adalah A. Aset desa, B. Dana desa, C. Kekayaan desa, D. Peta desa. Jawabannya adalah ya A. Aset desa. Lanjut nomor 30. Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut A. Aset desa, B. Alokasi dana desa, C. Dana desa, D. APB desa. Jawabannya adalah iya, B. Alokasi dana desa. Nomor 31. Kepala desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APB desa kepada bupati setiap A. Triwulan, B. Semester, C. 1 tahun, D. 2 tahun. Jawabannya tepat adalah ya B. Semester atau 6 bulan ya, 6 bulan sekali. Lanjut nomor 32. Seluruh pendapatan desa diterima dan disetorkan melalui desa dan penggunaannya ditetapkan dalam A. Keputusan kepala desa, B. Peraturan BPD, C. Rembuk warga, D. APB desa. Jawabannya adalah ya D. APB desa. Nomor 33. Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, kecuali digunakan untuk A. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, B. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, C. Pembinaan kemasyarakatan, D. Gaji kepala desa dan perangkat desa serta insentif RT dan RW. Jawabannya adalah ya D. Gaji kepala desa dan perangkat desa serta insentif RT dan RW, kecuali ya. Lanjut nomor 34. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun dinamakan A. RPD, B. RPJMD, C. RKPD, D. RPPD. Jawabannya adalah ya B. RPJMD ya. Lanjut nomor 35. Seluruh sumber pendapatan dan pengeluaran desa harus dicatat di A. Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, B. Keuangan desa, C. Anggaran desa, D. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Jawabannya adalah ya D. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Lanjut nomor 36. Undang-undang yang mengatur tentang desa adalah A. Undang-Undang nomor 4 tahun 2014, B. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, C. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, D. Undang-Undang nomor 5 tahun 2015. Jawaban yang tepat adalah iya C. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nomor 37. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa yaitu A. PP nomor 42 tahun 2014, B. PP nomor 43 tahun 2014, C. PP nomor 42 tahun 2015, D. PP nomor 43 tahun 2015. Jawabannya adalah iya B. PP nomor 43 tahun 2014. Telah terakhir diubah yaitu PP nomor 11 tahun 2019 ya, untuk perubahan PP nomor 11 tahun 2019. Itu yang pertama itu pasal 81 ya, tentang siltap ya. Kemudian untuk pasal 100 ya, teman bisa cek sendirilah ya. Oke, lanjut nomor 38. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan A. Kepala desa, B. Sekretaris desa, C. Perangkat desa, D. BPD. Jawabannya adalah
Ya, A. Kepala desa. Nomor 39. Syarat menjadi calon kepala desa adalah berusia paling rendah A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 35 tahun. Calon kepala desa. Jawabannya adalah ya, B. 25 tahun. Kalau untuk menjadi calon perangkat desa itu minimal 20 tahun. Kalau untuk menjadi calon kepala desa itu minimal 25 tahun. Teman bisa cek di undang-undang. Oke, lanjut nomor 40, nomor terakhir dari 42 ya. Dalam hal pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan dibentuk oleh A. Sekretaris desa, B. BPD, C. Perangkat desa, D. Kepala desa. Jawabannya tepat adalah ya, B. BPD. Nomor 41. Pendirian badan usaha milik desa disepakati melalui A. Musyawarah BPD, B. Musyawarah pemerintah desa, C. Musyawarah desa, D. Musyawarah kepala desa, dan BPD. Jawabannya adalah ya, C. Musyawarah desa. Lanjut nomor 42. Pendirian badan usaha milik desa ditetapkan melalui A. Peraturan desa, B. Peraturan kepala desa, C. Peraturan ketua BPD, D. Keputusan kepala desa. Jawabannya adalah ya, A. Peraturan desa. Nomor 43. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa disebut A. Pembangunan masyarakat, B. Pembangunan desa, C. Pembangunan bersama masyarakat desa, D. Pembangunan kawasan desa. Jawabannya adalah ya, C. Pembangunan bersama masyarakat desa. Nomor 44. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui A. Keputusan bersama antar kepala desa, B. Peraturan bersama kepala desa, C. Keputusan bersama kepala desa dan BPD, D. Peraturan bersama kepala desa dan BPD. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Peraturan bersama kepala desa. Lanjut nomor 45. Kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui A. Kesepakatan musyawarah antar desa, B. Kesepakatan bersama kepala desa, C. Kesepakatan bersama kepala desa dan BPD, D. Kesepakatan musyawarah antar ketua BPD. Jawabannya adalah ya, A. Kesepakatan musyawarah antar desa. Lanjut nomor 46. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal berikut kecuali A. Berakhir masa jabatan, B. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, C. Melanggar larangan sebagai kepala desa, D. Melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Kecuali ya. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Nomor 47. Berikut adalah yang bukan merupakan tujuan penataan desa, yaitu A. Meningkatkan kesenjangan desa, B. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, C. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, D. Meningkatkan kesenjangan desa. Jawabannya adalah iya, A. Meningkatkan kesenjangan desa. Yang bukan ya. Lanjut nomor 48. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah A. Kepastian hukum, keterbukaan, kebersamaan, keramahan, B. Profesionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal, C. Keterbukaan, ramah, nyaman, D. Ketertiban, keamanan, kepentingan bersama.
asas penyelenggaraan pemerintahan desa? Jawaban yang tepat adalah ya B. Profesionalitas, akuntabilitas, dan kearifan lokal. Lanjut nomor 49. Tujuan penataan desa adalah kecuali A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan pemerintah desa. C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Jawabannya adalah ya B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan pemerintah desa, kecuali ya. Lanjut nomor 50. Pendirian badan usaha milik desa disepakati melalui A. Musyawarah PPD. B. Musyawarah pemerintah desa. C. Musyawarah desa. D. Musyawarah kepala desa, dan BPD. Jawabannya adalah ya C. Musyawarah desa. Nomor 51. Pendirian badan usaha milik desa ditetapkan melalui A. Peraturan desa. B. Peraturan kepala desa. C. Peraturan ketua BPD. D. Keputusan kepala desa. Jawabannya adalah ya A. Peraturan desa. Nomor 52. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi adalah A. Kawasan pertanian terpadu. B. Kawasan perdesaan. C. Kawasan ekonomi desa. D. Kawasan pemerintahan desa. Jawabannya adalah ya B. Kawasan perdesaan ya. Lanjut nomor 53. Berikut ini yang bukan termasuk dalam penataan desa adalah A. Pembuatan desa. B. Penghapusan. C. Penggabungan. D. Perubahan status. Yang bukan ya. Jawabannya tepat adalah ya A. Pembuatan desa. Nomor 54. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam A. Musyawarah kepala desa dan BPD. B. Musyawarah pemerintahan desa. C. Musyawarah pemerintah desa. D. Musyawarah desa. Jawabannya adalah iya D. Musyawarah desa. Nomor 55. Yang merupakan kewenangan desa adalah kecuali A. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. B. Kewenangan lokal berskala desa. C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. D. Kewenangan berdasarkan wilayah. Kecuali ya, jawaban yang tepat adalah ya D. Kewenangan berdasarkan wilayah. Lanjut nomor 56. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APP desa kepada bupati atau wali kota setiap A. 3 bulan. B. 4 bulan. C. Semester. D. Tahun. Jawabannya adalah ya C. Semester. Nomor 57. RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu berapa tahun? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 5 tahun. Jawabannya adalah ya A. 1 tahun. Lanjut nomor 58. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa disebut A. Pemberdayaan masyarakat. B. Pemberdayaan desa. C. Pemerintah desa. D. Tatanan desa. Jawabannya
adalah C. Pemerintah desa ya. Jadi pemerintah desa itu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa ya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lanjut nomor 59. Sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, besaran penghasilan tetap atau siltap perangkat desa selain sekdes adalah A. Paling sedikit 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. B. Paling sedikit 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. C. Paling sedikit 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. D. Paling sedikit 90% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Jawabannya adalah C. Paling sedikit 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Kemarin sudah kita bahas ya teman-teman ya. Oke, untuk yang terakhir ya dari part 3, besaran penghasilan sekretaris desa adalah A. Paling sedikit 90% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. B. Paling sedikit 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. C. Paling sedikit 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. D. Paling sedikit 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Besaran penghasilan sekretaris desa ya, jawaban yang tepat adalah D. 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Nomor 61. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi seperti di bawah ini, kecuali A. Menyiapkan draft rancangan peraturan desa dan pembentukan BPD. B. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa. C. Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan desa. D. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan desa. Jawabannya adalah A. Menyiapkan draft rancangan peraturan desa dan pembentukan BPD, kecuali ya teman-teman ya. Lanjut nomor 62. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali A. Menyusun monografi dan profil desa. B. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa. C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban. Jawabannya adalah C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Lanjut nomor 63. Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali A. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja. B. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. C. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama. D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat, kecuali ya. Jadi selain kecuali di sini yaitu tugas pokok dan fungsi seksi pelayanan ya. Lanjut nomor 64. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali. Jadi selain kecuali itu benar ya. A. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. B. Pembinaan kepemudaan olahraga dan karang taruna. C. Membantu pelaksanaan pemungutan dana sosial. D. Membina kegiatan pengumpulan zakat infak dan sedekah. Jawabannya adalah D. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Lanjut nomor 65. Di bawah ini adalah tugas pokok dan fungsi sekretaris desa, kecuali A. Mengadakan pemeliharaan bangunan gedung kantor, tugu, batas desa, dan monumen. B. Menyusun rancangan LPPD, LKPJ, dan IPPD
C. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan desa. D. Melaksanakan administrasi aset desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik desa secara tertib. Jawabannya adalah ya A. Mengadakan pemeliharaan bangunan gedung, kantor, tugu batas desa, dan monumen. Lanjut nomor 66. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi di bawah ini, kecuali A. Melaksanakan inventarisasi barang-barang milik desa secara tertib. B. Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa dan kepala desa. C. Melaksanakan tata naskah dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. D. Melaksanakan inventarisasi dan ekstensifikasi pendataan desa. Jawabannya adalah ya D. Melaksanakan inventarisasi dan ekstensifikasi pendataan desa. Lanjut nomor 67. Undang-undang yang mengatur tentang desa adalah, nah ini harus tahu ya. A. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. B. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. C. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. D. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Jawaban yang tepat adalah ya A. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yaitu undang-undang yang mengatur tentang desa. Lanjut nomor 68. Sekretaris Desa merupakan lembaga desa yang dipimpin oleh A. Kepala Urusan, B. Kepala Desa, C. Kepala Seksi, D. Kepala Dusun. Jawabannya adalah ya B. Kepala Desa ya. Lanjut nomor 69. APBDes adalah kepanjangan dari A. Anggaran pendapatan dan belanja desa. B. Anggaran perolehan dan biaya desa. C. Anggaran produk dan biaya desa. D. Anggaran rumah tangga desa. Jawabannya adalah ya A. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Lanjut nomor 70. Perangkat desa adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh kepala desa yang bertugas sebagai A. Membantu lembaga kemasyarakatan desa. B. Menjadi panitia pemilihan kepala desa. C. Membuat keputusan pembangunan desa. D. Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pembangunan desa. Jawabannya adalah iya C. Membuat keputusan pembangunan desa. Lanjut nomor 71. BPD dibentuk dengan mekanisme sebagai berikut. A. Dipilih langsung. B. Dipilih secara mufakat. C. Melalui ujian tulis. D. Melalui rekomendasi bupati. Jawabannya adalah iya B. Dipilih secara mufakat. Nomor 72. Peraturan desa adalah aturan yang diundangkan di desa dan dibuat oleh A. Kepala desa. B. Tokoh masyarakat. C. RT, RW, dan kepala desa. D. Kepala desa dan dibahas bersama perangkat desa. Jawabannya adalah iya D. Kepala desa dan dibahas bersama perangkat desa. Lanjut nomor 73. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu A. 1 tahun, B. 5 tahun, C. 2 tahun, D. 6 tahun. Jawabannya tepat adalah ya D. 6 tahun ya. Jadi RPJM ya atau RPJMDes itu jangka waktunya 6 tahun ya, masa periode 6 tahun kepala desa ya. Untuk penjabaran daripada RPJMDes yaitu RKP yaitu selama 1 tahun ya. Lanjut nomor 74. Kepala dusun adalah lembaga desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui A. Sekretaris desa, B. Kepala seksi, C. Kepala urusan, D. BPD. Jawabannya adalah ya A. Sekretaris desa.
Lanjut nomor 75. Kepala dusun dapat diberhentikan karena sebab berikut. A. Mengikuti upacara kemerdekaan. B. Usia 65 tahun. C. Tidak berbusana rapi. D. Memakai kendaraan dinas. Jawabannya adalah ya, B. Usia 65 tahun. Jadi untuk kepala dusun itu dapat diberhentikan setelah usia 60 tahun, mohon maaf ya, diralat usia 60 tahun ya. Lanjut nomor 76. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul adat istiadat merupakan hak dari A. Pemerintah pusat dan kabupaten atau kota. B. Pemerintah desa. C. Masyarakat desa. D. Desa. Jawabannya adalah ya, D. Desa. Lanjut nomor 77. Kinerja penyelenggaraan pemerintah desa wajib dibina dan diawasi oleh A. Lembaga kemasyarakatan desa. B. Pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. C. Seluruh masyarakat desa. D. Badan permusyawaratan desa. Jawabannya adalah iya, C. Seluruh masyarakat desa. Nomor 78. Perangkat desa akan diberhentikan ketika berusia A. 55 tahun. B. 60 tahun. C. 50 tahun. D. 45 tahun. Jawabannya tepat adalah ya, B. 60 tahun. Nomor 79. Organisasi pengelolaan BUMDes paling sedikit terdiri dari A. Manajer dan ketua BUMDes. B. Ketua dan bendahara BUMDes. C. Penasehat dan pelaksana operasional. D. Kepala unit usaha BUMDes. Jawabannya adalah ya, C. Penasehat dan pelaksana operasional. Lanjut nomor 80, yaitu nomor terakhir dari part 4 ya. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa yaitu A. 7 orang paling banyak 9 orang. B. 7 orang paling banyak 11 orang. C. 5 orang paling banyak 9 orang. D. 5 orang paling banyak 11 orang. Jawabannya tepat adalah ya, C. Minimal 5 orang dan paling banyak 9 orang. Kita lanjut ke nomor 81. Pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini kecuali A. Menerima siltap setiap bulan. B. Menerima bagian komisi dari proyek desa. C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes. D. Menerima lain yang sah. Jawabannya adalah ya, B. Menerima bagian komisi dari proyek desa. 82. Para kepala urusan di desa dipimpin oleh A. Kepala desa. B. Camat. C. Sekretaris desa. D. Ketua BPD. Jawabannya adalah ya, C. Sekretaris desa. Lanjut nomor 83. Para kepala seksi merupakan unsur pembantu dan pelaksana tugas operasional. A. Sekretaris desa. B. Camat. C. Kepala desa. D. Ketua BPD. Jawabannya adalah ya, C. Kepala desa. 84. Para kepala dusun merupakan satuan tugas kewilayahan yang membantu A. Sekretaris desa. B. Kepala seksi pemerintahan. C. Kepala desa. D. Kepala urusan umum. Jawabannya adalah ya, C. Kepala desa. Lanjut nomor 85. Kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah, berkembang, dan diharapkan terjadi di depan dinamakan A. Desa mandiri. B. Desa mandiri. C. Tipologi desa. D.
D. Prioritas pembangunan dana desa. Jawabannya adalah ya, C. Tipologi desa. Mohon maaf, itu untuk A dan B-nya sama ya. Lanjut nomor 86. Calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan yaitu tamat pendidikan minimal A. SMA, B. S1, C. Diploma, D. SMP. Jawabannya adalah ya, A. SMA. Nomor 87. Calon kepala desa harus memenuhi persyaratan yaitu tamat pendidikan A. SMA, B. S1, C. Diploma, D. SMP. Jawabannya adalah ya, D. SMP. Jadi untuk untuk calon perangkat desa itu minimal SMA, kalau untuk calon kepala desa itu minimal SMP ya. Lanjut nomor 88. Modal awal BUMDes berasal dari A. Hutang bank, B. APBD, C. APBN, D. APBDes. Jawabannya adalah ya, D. APBDes. Lanjut nomor 89. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah tugas dari A. Lembaga kemasyarakatan desa, B. Tokoh masyarakat desa, C. Masyarakat desa, D. Kader masyarakat desa. Jawabannya adalah ya, A. Lembaga kemasyarakatan desa. Lanjut nomor 90. Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa disebut A. Desa mandiri, B. Desa maju, C. Tipologi desa, D. Prioritas penggunaan dana desa. Jawabannya adalah ya, D. Prioritas penggunaan dana desa. Lanjut nomor 91. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 9 dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena alasan A. Perintah dari Presiden dan Bupati, B. Terjadi kekosongan pemerintah desa, C. Konflik antar masyarakat yang berkepanjangan, D. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Jawabannya adalah ya, D. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Lanjut nomor 92. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI adalah tujuan dari A. Masyarakat desa dan pemerintah desa, B. Pengaturan desa, C. Peraturan desa, D. Pemerintah desa. Jawabannya adalah ya, B. Pengaturan desa. Lanjut nomor 93. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan merupakan tahapan dari A. Pembangunan desa, B. Pengadaan barang atau jasa di desa, C. Pembuatan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes, D. Pembuatan rencana jangka menengah pembangunan desa atau RPJM desa. Jawabannya adalah ya, A. Pembangunan desa. Nomor 94. Jenis peraturan desa terdiri dari A. Peraturan desa, peraturan BPD, B. Peraturan desa, peraturan BPD dan peraturan kepala desa, C. Peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa, D. Peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Jawabannya adalah iya, C ya. Jadi peraturan desa itu ada 3, yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Lanjut nomor 95. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa
serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan A. Kewenangan masyarakat desa, B. Kewajiban masyarakat desa, C. Tugas masyarakat desa, D. Hak masyarakat desa. Jawaban yang tepat adalah D. Hak masyarakat desa. Lanjut nomor 96. Yang dimaksud dengan pemerintahan desa sesuai perundang-undangan adalah A. Kepala desa, sekdes dan kaur, B. Kepala desa dan BPD, C. Pemerintah desa dan BPD, D. Kepala desa dan dinas. Jawabannya adalah C. Pemerintah desa dan BPD. Lanjut nomor 97. Yang dimaksud pemerintah desa yaitu terdiri dari A. Kepala desa dan sekdes, B. Kepala desa, C. Kepala desa dan BPD, D. Kepala desa dan perangkat desa. Jawabannya adalah D. Kepala desa dan perangkat desa. Lanjut nomor 98. Di antara larangan kepala desa ialah meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama A. 30 hari, B. 60 hari, C. 25 hari, D. 90 hari. Jawabannya adalah A. 30 hari. Ini larangan kepala desa ya. Kalau untuk larangan perangkat desa itu 60 hari ya, secara berturut-turut. Lanjut nomor 99. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh BPD, mohon maaf ya, bukan DPD tapi BPD ya. Saya ulangi. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh BPD kepada bupati atau wali kota dilakukan paling lambat selama A. 60 hari, B. 7 hari, C. 15 hari, D. 30 hari. Jawabannya adalah B. 7 hari. Lanjut nomor 100 atau nomor terakhir dari 45. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa dilarang A. Merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, B. Melakukan tindakan perusakan sekelompok masyarakat desa dan menjadi pengurus partai politik, C. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu, D. Semua jawaban benar. Perangkat desa dilarang. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Jadi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya ya itu dilarang. A, B, C itu benar semua ya.